Perkenalkan, nama saya Andika Junifer Lumenta, NIM 19202022, mahasiswa semester 4, kelas A. Dan pada video kali ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh pengampu, yaitu dosen NER Kamajaya di mata kuliah kritik dan esai. Oke, selamat menikmati. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie merupakan novel yang digemari pembaca dalam kesusastraan Indonesia. Novel ini mengisahkan kehidupan kakak beradik Tania dan Dedek yang harus putus sekolah dan menjadi pengamen karena keterbatasan ekonomi. Keluarga sepeninggal ayah mereka tinggal di rumah kardus dengan ibu mereka yang sakit-sakitan. Kehidupan mereka berubah setelah bertemu dengan seorang pria bernama Danar. Danar adalah seorang karyawan yang juga penulis buku anak-anak. Danar begitu baik sehingga keluarga ini menganggapnya seperti malaikat. Tania sangat mengagumi-nya Danar karena selain baik dia juga punya wajah yang menawan. Suatu ketika Danar memberikan mereka rumah kontrakan sehingga Tania, Dedek dan ibunya tidak perlu lagi tinggal di rumah kardus. Tania dan Dedek bisa kembali lagi sekolah dan ibunya berjualan kue. Mereka pun semakin dekat seperti keluarga. Suasana agak berubah ketika Danar membawa teman dekatnya yang bernama Ratna. Tania merasa cemburu. Ia tidak suka melihat kedekatan Danar dengan Ratna. Rasa tidak suka itu bukan sekedar perasaan iri seorang adik, tapi Tania kecil belum bisa menerjemahkan apa arti perasaan itu. Kebahagiaan mereka berkurang saat ibu Tania meninggal. Berat sekali bagi Tania menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah tiada dan sekarang ia yang harus bertanggung jawab menjaga adiknya. Untung saja ada Danar yang menjaga adiknya. Untung saja ada Danar yang selalu berada di samping mereka. Tania tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke Singapura. Sederet prestasi berhasil ia raih dalam studinya. Semua pengalaman hidup yang telah Tania alami menjadikannya lebih dewasa dari gadis-gadis lain seumurnya. Perasaannya terhadap Danar juga semakin jelas. Lambat laun Tania tahu perasaan itu bernama cinta. Tapi cinta Tania terhadap Danar tidaklah mudah. Bertahun-tahun mereka bersama dalam status kakak adik. Terlebih lagi mereka terpaut usia 14 tahun. Bagi ABG seperti Tania, jatuh cinta kepada pria yang jauh lebih tua darinya cukup membuatnya pusing. Sisi remajanya membuatnya ingin mengekspresikan perasaannya, meskipun ia tidak tahu apakah Danar memiliki perasaan yang sama dengannya atau tidak. Keadaan semakin sulit saat Danar memutuskan untuk menikah dengan Ratna. Tania patah hati, ia memutuskan untuk tidak hadir dalam pernikahan mereka meskipun Danar dan Ratna telah membujuknya. Beberapa waktu berselang, Tania tahu bahwa kehidupan rumah tangga Danar dan Ratna tidak bahagia. Ratna bercerita kepada Tania bahwa Danar telah banyak berubah. Danar menjadi pendiam dan seringkali tidak berada di rumah. Ratna tahu ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada seseorang di antara ia dan Danar. Dari cerita ada sesuatu dia dan Danar, tapi ia tidak pernah tahu siapakah bayangan itu. Dari cerita Dedek akhirnya Tania tahu bahwa Danar
juga mencintai Tania. Danar menuliskan perasaannya dalam novel Cinta Pohon Linden yang tidak pernah selesai ia tulis. Perbedaan usia yang cukup jauh membuat Danar merasa tidak pantas mencintai Tania. Tidak seharusnya ia mencintai gadis kecil seperti Tania. Ketika Tania dan Danar sama-sama tahu perasaan mereka masing-masing, semua sudah terlambat. Biar bagaimanapun, Dana telah menikah dengan Ratna. Akhirnya Tania kembali ke Singapura dan memutuskan untuk meninggalkan semua cerita cintanya. Sebelum saya melakukan kritikan terhadap novel daun yang tak jatuh, tak pernah membenci angin, saya akan menganalisis novel tersebut terlebih dahulu ke unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel ini adalah sebagai berikut. Unsur intrinsik, yang pertama itu adalah tema cinta yang dirahasiakan dan menyakitkan. B. Gaya bahasa, hiperbola. Demi membaca email berdarah-darah itu, esoknya aku memutuskan pulang segera ke Jakarta. Halaman 230. Metafora, bagian tajamnya menghadap ke atas begitu saja dan tanpa ampun mengujam kakiku yang sehelai ampun berhala saat melewatinya. Halaman 22. Personifikasi, menuju tempat remaja kardus. Maksudnya menuju tempat rumah kardus, kami dulu berdiri tokoh dihajar hujan deras ditimpa terik matahari. Halaman 231. Personifikasi, hujan deras turun membungkus kota ini. Halaman 13. Dan C. Sudut pandang orang tua. Sudut pandang maksudnya. Orang tua pertama pelaku utama. D. Tokoh dan penokohan. Tania tekun mendapat beasiswa sekolah di Singapura. Ramah yang disukai banyak orang. Konsisten, hanya mencintai Danar walaupun banyak lelaki yang mencintainya. Pantang menyerah menjalani. Sedangkan Dedek suka iseng, pandai menyimpan rahasia perasaan Tania dan Danar. Sifat polos yang kental. Sedangkan ibu tekun dan tidak mengandalkan orang lain. Rajin berjualan kue demi membiayai anak-anaknya sekolah. Walaupun sudah dibantu oleh Danar. Sabar menghadapi hidupnya dan keluarganya yang miskin. Danar ringan tangan, suka menolong Tania yang kakinya tertusuk paku ketika di bis, dan segalanya tentang Danar. Menolong keluarga Tania dan Dedek. Pemendam perasaan cintanya kepada Tania dan mengorbankan perasaannya untuk Ratna. Juga bertanggung jawab mengurus Tania dan Dedek setelah ibu dari Tania dan Dedek meninggal. Tidak jujur atas apa yang dia rasakan dalam hatinya kepada Ratna. Sedangkan Ratna tidak suka berpasangan buruk. Ketika Danar jarang pulang, Ratna tidak berprasangka buruk bahwa Danar selingkuh dan tidak berprasangka buruk terhadap Tania dan Danar. Berikutnya ada tidak cemburu terhadap Tania dan Dedek yang selalu dekat dengan Danar. Sabar menunggu Danar yang jarang pulang ke rumah setelah mereka menikah. Ada alur. Pada awal cerita mundur dan pada akhir cerita campuran. F itu ada latar.
tempat rumah Tania, toko buku, asrama Tania di Singapura, dan waktu pagi, siang, sore, dan malam pastinya. Suasana hening, sedih, duka, tegang, senang, rindu. Di G ada amanat, ceritakanlah apa yang dirasakan hati kita walau susah dalam kenyataannya. Berusahalah meyakinkan diri bahwa dengan menceritakan apa yang kita rasakan, melegakan dan menenteramkan hati kita sendiri dengan tidak memendam perasaan. Dan H ada plot perkenalan. Ketika Danar menolong Tania yang tertusuk paku, lalu Danar mengenal Tania dan Dedek, adik Tania, lebih dalam. Hingga Danar sering mengunjungi rumah Tania. Danar juga banyak membantu perekonomian keluarga Tania, hingga akhirnya Tania dan Dedek bisa bersekolah. Tania juga mendapatkan beasiswa ke Singapura. Pertikaian. Ketika Danar hendak menikah dengan Ratna, pacarnya, Tania tidak mau datang ke pernikahan Danar dan Ratna. Selama beberapa tahun Tania dan Ratna tidak berkomunikasi. Klimaks. Ketika Danar dan Tania bertemu di daerah rumah kardus ketika Tania miskin di situ, mereka mengutarakan perasaan mereka yang sebenarnya. Anti klimaks. Ketika Danar dan Tania mengetahui bahwa Ratna sudah hamil 4 bulan, dan pada akhirnya Tania menerima keadaan tersebut, dan dia tidak akan kembali ke Indonesia dan tetap berada di Singapura agar perasaannya tidak kembali seperti kejadian ketika di Indonesia. Sedangkan unsur ekstrinsik, satu, langsung saya dinilai sosial, menolong orang dengan tidak memandang siapa yang dia tolong, karena menolong dengan ikhlas seperti dalam novel Toko Danar yang menolong Tania dan dengan tidak memandang siapa Tania. Nilai moral memberi pengetahuan kepada kita bahwa sesuatu yang terlihat sulit nyatanya tidak sesulit yang kita lihat jika kita ingin bersungguh-sungguh mencapainya. Seperti dalam novel Toko Tania yang pantang menyerah menjalani hidupnya walau banyak rintangan yang menghalanginya. Memegang janji, aku menyeka sudut mataku memegang janji yang berair. Saya ulangi, aku menyeka sudut mataku yang berair. Tidak, aku sudah berjanji kepada ibu untuk tidak pernah menangis. Apalagi menangis hanya karena mengingat semua kenangan buruk itu di halaman 31. Setelah melakukan analisis pada novel Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, maka dapat dilakukan penilaian, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan pada novel tersebut. Kelemahan novel ini antara lain menurut saya ceritanya klise, agak mirip sinetron karya Terelea. Yang lainnya selalu bisa membuat saya betah membaca tanpa ada keinginan untuk melompati masing-masing bagian cerita. Tapi ketika membaca novel ini berkali-kali, mungkin hanya setelah melakukan analisis pada novel Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, maka dapat dilakukan penilaian, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan. Kelemahan novel ini di antara lain menurut saya ceritanya agak cukup mirip sinetron karya Terelea. Yang lainnya selalu bisa membuat saya betah membaca tanpa ada keinginan untuk melompati. Ketika membaca novel ini, saya lewatkan bagian-bagian yang terasa membosankan. Berbeda dengan karya yang Terelea yang lain, yang meskipun sederhana tapi bisa terasa istimewa lewat penuturan yang apa adanya. Tapi
Tetap saja novel ini memberikan pelajaran, terutama filosofi daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Apapun yang kita alami, jangan pernah menyalahkan keadaan. Kelemahan lain dari novel ini sepertinya Terelie tidak memakai editor atau penyuting dalam penerbitan novelnya. Saya tidak melihat nama di halaman ISBN-nya. Oleh karena itu, terdapat beberapa kalimat rancu dan kurang efektif di dalamnya. Apalagi tanda bacanya banyak sekali yang terlewatkan, tapi semua itu tidak mengurangi makna ceritanya. Novel ini cukup membuka mata kita bahwa cinta tak pernah mengenal usia dan cinta butuh suatu kejujuran sekalipun pahit. Rasanya harus kita katakan sebelum akhirnya cinta itu justru menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Novel ini dibuat seperti teka-teki pada alur cerita dan pada nama tokonya, sehingga membuat pembacanya penasaran untuk terus-menerus membaca novel ini sampai selesai. Meskipun begitu, alur campuran yang digunakan kadang cukup membuat pembacanya menjadi cukup kesulitan. Bagian akhir cerita yang tidak digambarkan secara jelas juga membuat pembacanya menafsirkan ending yang berbeda-beda sesuai kemauannya. Kelebihan novel ini banyak sekali tentunya. Terelie berhasil mengajak pembaca untuk memiliki logika berpikir yang lebih rasional dan berbeda, mengambil kesimpulan tidak hanya dari satu sudut pandang. Tapi lihatlah sudut pandang lainnya. Dengan demikian segalanya akan terasa adil dan masuk akal. Dan kamu atau dengan saya sendiri lagi menerima segala sesuatunya dengan lapang dan tanpa membantah, seperti daun yang tidak pernah membenci angin yang menerbangkannya kesana kemari. Kita harus menerima takdir dan garis kehidupan yang ditentukan Tuhan, karena apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan. Kelebihan novel ini banyak sekali tentunya. Terelie berhasil mengajak pembaca untuk memiliki logika berpikir seperti tadi yang saya ungkapkan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup puitis. Penggunaan bahasanya sangat tepat sehingga mampu menyentuh hati dan membuat imajinasi muncul ketika membacanya. Meski ada beberapa gaya bahasa yang mungkin akan sulit dipahami bagi kaum awam, bahasa percakapan dalam novel ini bersifat narasi dan dialog, sehingga ketika membacanya tidak memberikan efek jenuh atau kebosanan, malah terlihat sangat bervariatif, segar, dan menarik. Terima kasih. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih buat Mener, juga teman-teman yang akan nantinya atau sebentar akan menonton video ini. Selamat menikmati juga. Terima kasih. Jumpa di tugas selanjutnya.